kabar? Baik. Selamat pagi semuanya. Saya Francisca Sriwartiningsih, CGP Angkatan 10, Kabupaten Karawang. Kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah tempat saya bertugas, yaitu SMP Ignatius Slamet Riyadi. Dengan Kepala Sekolah Bu Francisca Dwi Sari Asmara. Dan kita mulai saja ya Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini luar biasa Bu Ica. Hari ini saya dapat tugas wawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan di instansi sekolah SMP kita. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dan Ibu menjawabnya. Kalau mungkin tidak berkenan, dipersilahkan saja untuk tidak menjawab. Kita mulai ya Ibu ya dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau menjadi kepala sekolah itu atau menjadi pimpinan sekolah itu pasti akan banyak setiap hari, bahkan yang Bu Ica ya, dari cerita sekolah kita tuh dari pagi setengah 8 sampai jam 4 itu akan banyak persoalan-persoalan yang muncul dan itu harus segera diambil keputusannya gitu ya, banyak masalah. Nah, bicara terkait sama tadi Bu Ica menyinggung dilema etika dan rujukan moral ya. Ini adalah dua hal situasi yang berbeda menurut saya di dalam mengambil keputusan gitu. Kalau kita ngomong soal dilema etika, artinya kita dihadapkan kepada sebuah situasi yang sebenarnya dua-duanya kalau kita lihat benar gitu ya, dua-duanya itu benar, tapi kadang-kadang itu bertentangan pada saat kita harus mengambil keputusan. Nah, di sisi yang lain, kalau yang dimaksud dengan rujukan moral, artinya situasinya berbeda lagi, bahwa di mana situasi itu kita dituntut untuk mengambil sebuah keputusan dan keputusan itu kita dihadapkan yang benar atau salah ketika kita mengambil keputusan. Nah, yang membedakan adalah kalau rujukan moral artinya ada regulasi atau aturan yang berlaku. Nah, kembali dalam kenyataannya di dalam sekolah, dua hal ini emang terjadi beriringan, kadang-kadang bersamaan gitu Bu Ica. Tapi saya selalu melihat masalah-masalah yang terjadi itu kita pilah-pilah gitu. Misalkan ada satu persoalan, oh ini saya berhadapannya dengan ada aturannya, misalkan aturan yayasan, misalkan guru terlambat gitu ya, sudah berkali-kali terlambat, sudah ditegur, belum ada perbaikan, ya akhirnya pada saat saya harus mengambil keputusan terhadap guru tersebut, maka ini akhirnya saya harus mengambilnya melihat kepada apa yang menjadi aturan yayasan. Oh, kita lihat aturan yayasannya, aturannya berbunyi apa, maka itu yang akan saya sampaikan kepada si guru tersebut. Sehingga kalau yang berbasis peraturan itu lebih mudah gitu Bu Ica. Tapi memang yang lebih sulit saya ambil keputusan itu adalah yang kaitannya dengan dilema etika. Oke. Kalau untuk pengambilan keputusannya sendiri Ibu, kan di situ ada dua kepentingan ya, yang sama-sama ada yang benar, ada yang nilai kebajikannya itu muncul gitu ya. Bagaimana Ibu mengambil keputusan dalam kasus tersebut gitu? Oke. Kalau mengambil keputusannya ya, kalau dalam kondisi seperti itu kita harus melihat apa ya, paradigmanya gitu ya, paradigma atau cara berpikirnya, bahwa dalam situasi tersebut kita harus melihat dulu ini menyangkutnya siapa, apakah hanya individu itu, si guru ini saja atau orang tersebut, atau nanti menyangkutnya dengan kepentingan orang banyak. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini saya harus menegakkan berdasarkan rasa keadilan yang harus kita tegakkan atau berdasarkan rasa belas kasihan gitu ya, sebagai sesama guru, sesama pendidik, nah atau sebagai sama manusia itu. Lalu yang ketiga, kita harus juga melihat nilai kebenarannya atau kesetiaan, dan yang terakhir itu kita melihat juga ini dampaknya nanti hanya untuk jangka pendek ini atau nanti untuk jangka panjang, karena itu keputusannya yang akan diambil sangat
menentukan dari 4 paradigma itu bijak. Kalau misalkan keputusannya itu nanti ini sangat penting untuk nanti jangka panjang atau periode waktu yang cukup lama, ya kita harus berpikirnya tidak bisa secepatnya mengambil keputusan. Kita harus melihat dulu, menelaah masalah tersebut, bahkan perlu menginvestigasi, kemudian berdiskusi dengan elemen-elemen terkait gitu. Kalau itu jangka panjang. Tapi kalau itu misalkan sesuatu yang sifatnya urgent atau penting dan jangka pendek, nah biasanya saya hanya berdasarkan ini, kita melihat persoalannya seperti apa, kemudian cepat aja diambil keputusannya gitu. Oh, oke. Itu lebih ke langkah-langkah berarti Iya. Bu ya. Terus hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah kita? Ya, selama saya menjadi kepala sekolah ini tahun ke-6 ya Bu Ca. Memang kita belajar Bu Ca. Jadi dari setiap keputusan yang kita ambil itu pasti memang tidak akan pernah ada keputusan yang benar 100% gitu ya. Karena memang setiap decision yang diambil itu pasti akan ada sisi bahwa nggak selalu akan benar 100%, akan ada yang namanya efek dari sebuah keputusan gitu. Tapi saya selalu mengambilnya mencari risiko yang paling kecil, pada saat kita mengambil keputusan tersebut. Nah, risiko-risiko yang kecil itu yang kita ambil sebagai solusi dari persoalan yang ada. Itu yang pertama, yang efektif. Kemudian yang kedua, karena sudah 6 tahun itu saya rasa ya memang belum panjang sih, tapi kita belajar dari pengalaman. Ya, jadi kadang-kadang seorang pimpinan itu sudah punya apa ya, kalau saya bilang feelingnya sudah ada ya bijak. Oh, kalau masalah kayak gini ini biasanya keputusan yang saya ambil seperti ini. Nah, itu belajar dari pengalaman masalah yang kemarin kita belajar dari situ. Nah, sehingga refleksinya buat saya masalah-masalah yang mungkin sama gitu ya, masalahnya sama, memang kadang-kadang keputusan yang berbeda, tapi minimal kita sudah berani untuk mengambil keputusan yang ada gitu. Lalu yang ketiga, yang paling efektif juga adalah saya selalu membangun komunikasi bijak. Karena saya pikir komunikasi itu sangat efektif untuk dalam situasi-situasi tersebut. Komunikasi dengan siapa? Ya, yang paling penting adalah komunikasi dengan siapa nih yang bisa kita ajak untuk komunikasi dengan masalah itu. Yang pertama, karena kita bekerja di bawah yayasan, saya akan komunikasi dengan atasan saya, dengan Kabil, kepala wilayah. Terus setelah itu dinas yang terkait, pengawas gitu ya. Lalu guru yang terkait dengan masalah itu biasanya saya selalu ajak ngobrol gitu. Dan yang terakhir adalah komunikasi dengan siapa ini masalahnya berbenturan, kalau itu dengan siswa, ya dengan orang tua siswa atau siswa yang terkait. Itu bijak. Oke. Selanjutnya ya Ibu, sebagai pengambil keputusan berarti kan itu ada tantangan tersendiri ya. Tantangan dalam pengambilan keputusan yang dihadapi Ibu itu seperti apa? Ya, tantangannya itu yaitu tadi bijak saya sampaikan bahwa risikonya dari keputusan yang saya ambil itu kadang-kadang memang apa ya, kayak pil pahit gitu ya, pil pahit yang harus saya telan gitu. Contohnya bahwa keputusan yang diambil itu tidak mengenakan mungkin untuk lingkungan gitu ya, untuk lingkungan dalam arti mungkin tidak enakan untuk guru-guru gitu ya. Tapi karena itu memang harus saya ambil gitu untuk demi menyelamatkan apa yang menjadi visi sekolah. Kemudian tantangan yang lain juga kadang-kadang sebuah keputusan itu tidak serta-merta bisa langsung diterima oleh banyak orang gitu ya. Kalau ini keputusan yang katanya sama Bapak Ibu guru, di antara 17 orang guru atau 15 orang guru, dengan apa yang saya putuskan belum tentu mereka bisa semuanya langsung oke gitu. Karena mungkin di depan ya melihat ya gitu, tapi nggak tahu di belakang pasti akan ada kasus gimana sih gini, atau keputusan yayasan gitu ya yang menetapkan terkait dengan dari regulasi keuangan, regulasi tata tertib tentang jam kerja yang diatur. Nah, itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Nah, pro dan kontra ini yang menurut saya juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana saya menyikapinya, karena itu pasti ada. Nah, kemudian tantangan yang lain adalah tidak sedikit juga gitu, kadang-kadang ya kita siap untuk menjadi orang yang tidak disukai dengan keputusan yang kita ambil, dan itu memang risiko ya. Jadi seorang pimpinan ya itu langkah yang bisa kita lakukan
karena kita pasti tidak bisa memuaskan banyak pihak dengan sebuah keputusan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merangkul, memberi pemahaman dengan bawahan, memberi pemahaman kepada orang tua siswa bahwa keputusan yang diambil itu memang pada akhirnya mungkin tidak enak saat ini, tapi demi kebaikan bersama, demi jalannya sebuah lembaga pendidikan ya harus kita lakukan. Oke. Sama halnya dengan guru penggerak ya Bu ya. Guru penggerak kan harus merubah nih nantinya. Ya, membuat perubahan. Iya. Jadinya pasti akan ada tantangan. Betul. Seperti itu juga. Ya, gitu. dan perubahan itu kan kadang-kadang orang yang udah mager, yang udah berada di zona nyaman. Iya betul. Apa sih macam-macam gini aja udah jalan. Nah, Iya. itu Bu Ica. Sama Bu Ica. Kita pun juga mengalami hal seperti karena kita mau menjalankan ya roda sekolah ini ke depan gitu ya, dan untuk ke depan tuh pasti kan akan dinamika perubahan-perubahan yang akan kita hadapi banyak sekali, dan itu tugas kita untuk bagaimana menggerakkan semua stakeholder yang terkait ini untuk bersama bergerak. Oke. Terus apakah ada jadwal gitu Bu? Jadwal tertentu gitu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu contohnya ada kasus nih, terus langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk prosedurnya itu seperti apa nih Bu yang sudah dilakukan? Ya. Oke. Biasanya kalau untuk masalah-masalah yang big problem gitu ya, masalah besar itu bisa itu saya tidak langsung membuat sebuah keputusan, karena ya itu tadi, karena masalah itu kadang-kadang kalau kita lagi punya masalah itu orang bilang katanya kalau kita lagi punya banyak pikiran jangan mengambil keputusan di saat itu gitu ya. Makanya itu biasanya saya endapkan dulu persoalan yang ada dengan pikiran yang jernih. Jadi saya butuh waktu untuk bisa memilah-milah, oh ini masalah ini apa dulu yang saya lakukan. Biasanya saya bikin timeline Bu Ica. Saya bikin timeline, oh saya berarti hari ini saya harus komunikasikan dulu dengan instansi terkait atau dengan yayasan atau dengan Kemenes. Setelah itu, setelah saya sudah berkoordinasi dengan atasan saya, dengan pengawas atau dengan kawil, kemudian saya lakukan langkah-langkah, oh strateginya saya harus ngobrol dengan, saya panggil guru yang terkait. Setelah panggil dengan guru terkait, kemudian saya akan jadwalkan untuk ketemu dengan orang tua gitu. Dan itu tidak bisa dalam waktu sehari aja. Jadi memang harus membuat tahapan-tahapan atau schedule dengan baik. Kemudian setelah itu kemudian kita evaluasi, oh dari situ kan kita dapat data ya Bu, kita dapat data, sehingga dari data-data yang ada hasil ngobrol dengan hasil koordinasi tersebut, kita akan semakin kuat datanya, sehingga pada saat kita mengambil keputusan minimal kita sudah berbasis data. Nah kalau sudah berbasis data itu resiko untuk mengurangi resiko dari sebuah keputusan yang salah itu bisa kita minimalisir. Oke. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain gitu ya yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, saya sangat dimudahkan gitu ya, saya sangat dimudahkan dengan yayasan, dalam hal ini kepala wilayah. Sosok kepala wilayah Pak Pri itu orangnya sangat quick respon ya Bu, dia sangat cepat untuk merespon keluhan-keluhan atau persoalan-persoalan yang saya punya gitu ya. Demikian juga pengawas gitu ya, kalau pengawas itu Pak Tatang dalam hal ini juga beliau sangat mensupport, kalau Pak kami ada persoalan begini, langkah yang harus saya ambil apa gitu ya. Itu saya sangat didukung dengan sosok atasan saya yang cepat mengambil merespon dengan cepat gitu. Lalu yang kedua, saya juga bersyukur karena saya punya guru-guru, punya anak buah juga yang mendukung kepemimpinan saya, mendukung dalam artian mereka juga sangat support dengan apa yang menjadi persoalan yang ada di sekolah gitu ya. Dengan tentu saja ya kalau saya punya tim ada wakil kurikulum kesiswaan gitu ya. Jadi mereka sudah mempunyai data atau mempunyai hal-hal yang bisa membantu saya untuk mengambil keputusan. Jadi kaitannya misalkan kurikulum gitu ya, Pak saya butuh ini, tapi saya datanya ini. Nah makanya Pak Agung itu biasanya langsung cepat Bu, pertimbangannya seperti ini kalau dari sisi kurikulum. Nanti kalau dari sisi kesiswaan Bu Elis biasanya punya pandangan, Bu ini bisa yang mungkin jejaring ya, dia punya jejaring yang luas. Nah itu bisa kita manfaatkan untuk membantu kita mengatasi masalah-masalah. Misalkan contohnya gitu ya, contohnya kalau yang kemarin terkait dengan anak-anak yang mulai
coba-coba merokok atau nge-vape gitu ya. Nah itu kan kalau kita hanya menasihati anak-anak nggak akan mempan, maka kita bisa memberdayakan sumber-sumber daya yang ada di sekolah. Kita kerjasama dengan rumah sakit atau dengan kepolisian untuk bisa mengedukasi anak-anak. Nah hal kayak itu tuh Bu yang cukup sangat membantu saya di dalam mengambil keputusan. Oke. Dalam pengambilan keputusan dilema etika itu kan tadi banyak langkahnya ya Bu ya. Iya. Terus apa nih yang bisa Ibu pengalaman yang paling berkesan gitu Bu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, ada Bu, ini banyak sih masalah sebenarnya, tapi masalah atau kasus ini sebetulnya yang paling ngena buat diri saya karena kaitannya sama kasus dilema etika tadi ya. Kejadiannya memang sudah ya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu terhadap siswa di sini, dan kebetulan itu anak kelas 7 yang masih baru masuk karena Juli, kejadiannya di bulan Agustus gitu. Saya ingat persis kejadian itu, sehingga dan anak ini sebetulnya adalah memang anak yang punya kebutuhan khusus ya. Ya dia tidak seperti anak-anak normal lainnya, punya kebutuhan khusus, sehingga memang dari sisi perilaku, dari sisi sikapnya itu memang agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah pada saat dia di kelas 7 ini kan dia bergabung ya bicara dengan siswa-siswa dari sekolah-sekolah lain yang notabene-nya nggak tahu karakter anak ini seperti apa. Nah sehingga sometimes ada kejadian yang membuat si anak yang lain tuh merasa dia diperlakukan dengan tidak sopan oleh si anak yang berkebutuhan khusus ini, sampai masalah ini membesar. Kenapa membesar? Karena sudah nyampe ke orang tuanya. Si orang tua yang anak yang merasa dirinya diperlakukan tidak sopan itu, sampai orang tuanya marah-marah, mengintimidasi saya, mengintimidasi sekolah, guru-guru juga sama, dengan gayanya yang seperti seperti seolah-olah pejabat lah gitu ya, dengan cara-cara yang kurang edukatif sih menurut saya. Itu sampai akhirnya mengancam sekolah, kalau sekolah tidak bisa menyelesaikan masalah ini akan saya bawa ke A, ke B, ke C gitu ya. Nah disitulah persoalan itu muncul gitu Bu Ica, karena dia menuntut supaya anak itu dikeluarkan. Nah kan kita sebagai pendidik nggak bisa serta-merta mengeluarkan anak itu, gitu. Nah sementara kita terus dirongrong oleh orang tua ini untuk meminta sekolah mengeluarkan anak itu, sampai akhirnya ya si orang tua anak itu, anak yang berkebutuhan khusus, akhirnya memilih untuk ya sudah Bu, saya lebih baik mungkin mundur daripada nanti bapak ibu guru tidak nyaman di sekolah dan proses pembelajaran di sekolah juga tidak nyaman buat anak-anak yang lain gitu. Dan itu yang pada saat itu tuh saya memang dihadapkan pada satu pilihan yang sangat sulit buat saya gitu Bu Ica. Dan saya beruntungnya bahwa saya didukung waktu itu oleh pastor paroki gitu ya, oleh rekan-rekan kepala sekolah lain, oleh bapak ibu guru, kemudian juga oleh orang tua TPS, tim pemerhati sekolah, atau orang tua yang lain, mengatakan bahwa keputusan saya untuk tidak perlu gentar, tidak perlu takut dengan ancaman orang tua, dan tetap mempertahankan anak itu gitu ya. Tadi awalnya itu sudah keputusan yang tepat gitu, meskipun pada akhirnya si anak itu memilih untuk mundur sih ya gitu Bu Ica. Itu yang sangat kena buat saya. Oke. Berarti pengambilan keputusannya disupport oleh banyak pihak ya Bu ya. Dan orang tua juga ternyata ya kalau itu yang terbaik ternyata menerima gitu, menerima keadaan gitu ya. Dan keputusan untuk memindahkan. Tapi adakah support dari Bu Siska untuk anak yang tadi memang sudah mengundurkan diri tadi? Ya, kebetulan anak saya sampai sekarang masih tetap kontak ya Bu, dengan mamanya, dengan papanya, dengan anaknya juga gitu ya. Kebetulan waktu dia mengundurkan diri pun saya memberikan referensi beberapa sekolah yang bisa dituju oleh dia gitu untuk memenuhi kebutuhan si anak ini. Dan puji Tuhan anak itu ternyata masih selalu kontak, komunikasi, dan orang tuanya mengatakan bahwa Bu, sekarang anaknya sudah berkembang, sudah terapi juga dan sebagainya. Jadi perkembangannya cukup positif gitu ya. Artinya itu menenangkan dan membuat saya merasa lega gitu. Artinya bahwa keputusan yang diambil orang tua bersama dengan sekolah itu tidak salah gitu ya. Dan ternyata mungkin dia memang lebih baik, lebih berkembang di luar gitu ya, dibandingkan mungkin kalau masih ada di sini, mungkin dia masih akan masih akan dirongrong oleh yaitu tadi kondisi-kondisi yang mungkin buat dia nggak nyaman juga gitu. Iya. Pastinya pengambilan keputusan itu tidak
merugikan salah satunya. Iya, iya betul. Harus adil dan bijaksana. Oke, itu aja mungkin Ibu yang bisa saya tanyakan untuk hari ini. Dan terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya dan membuka wawasan saya dalam pengambilan keputusan untuk dilema kasus ini. Oke, terima kasih Bu Siska. Sama-sama, Bu Ica. Selamat pagi. Siang Pak Agus. Selamat siang, Bu Ica. Saya Francisca Sriwartiningsih, CGP Angkatan 10 Kabupaten Karawang. Kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah satu komplek dan saya memilih di SMA dengan Bapak Agus Setiadi sebagai kepala sekolah SMA Ignatius Selamat Riyadi. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Agus. Sama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan sehat, itu yang penting. Oke. Kali ini saya dapat tugas gitu ya Pak Agus ya, wawancara dengan Bapak. Nanti kalau memang ada pertanyaan dari saya dan tidak berkenan untuk menjawab, tidak apa-apa, dilewat saja. Akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan di SMA Ignatius Selamat Riyadi. Siap. Kita mulai ya Bapak. Pertanyaan pertama itu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi gitu ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu atau bujukan moral gitu ya untuk SMA sendiri. Kalau saya mengidentifikasi mulai dari kedisiplinan kehadiran itu juga sudah saya jadikan indikasi. Jadi ketika kita komitmen bahwa jam 7 pagi harus briefing, semua guru bisa hadir, nah itu kan kelihatan siapa yang suka terlambat, siapa yang disiplin, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang sederhana ya misalnya dari uniform atau seragam. Kita sepakat bahwa hari ini baju komplek, hari ini baju batik, hari ini baju khas atau khusus kita, itu sepakat. Dari situ saya sudah bisa melihat bahwa kalau ada beberapa orang yang, kalau ada beberapa guru atau karyawan yang berbeda tidak sesuai komitmen, itu menjadi catatan saya. Itu cara mengidentifikasi. Kemudian berikutnya juga ketika guru sudah dalam proses pembelajaran, itu saya lihat juga karena saya punya CCTV ya, bagaimana ketika bel guru itu sudah langsung masuk atau jalannya kayak siput atau dari situ saya sudah bisa mengidentifikasi. Kemudian ditambah lagi mungkin dari tugas-tugas atau kewajiban yang harus dipenuhi kaitannya dengan modul ajar, nilai, kemudian pengumpulan tugas yang harusnya dikumpulkan tepat waktu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana respon anak, karena kita kan sekolah ya, jadi sekolah ini kan kita bahwa proses belajar ini akan berdampak positif ketika anak juga responnya positif terhadap guru tersebut. Ya, ketika saya ketemu anak gimana bapak ini, gimana ibu ini dalam mengajar, itu saya sudah punya catatan-catatan. Itu adalah mengidentifikasi ya. Dan banyak lagi hal yang lain sebenarnya, tapi paling tidak dari situ saya sudah sedikit bisa mengambil kesimpulan antara guru A, B, C, D ini sudah ada perbedaan-perbedaan. Oke. Begitu Bu. Oke. Kalau untuk pengambilan keputusan itu kan pasti ada dua apa ya Pak? Dua kepentingan gitu ya. Kalau yang tadi ada siswa dengan guru, ada yang antar guru dengan peraturan sekolah gitu kan. Apakah pada saat pengambilan keputusan itu mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak gitu? Sangat harus. Nilai kebajikan yang seperti apa? Makanya saya harus by data. Jadi ngambil keputusan itu by data. By data itu ya tadi dari aspek awal masuk sehingga pulang dan proses kan juga kebetulan kita bisa lihat dari CCTV ya, ataupun kita juga visitasi ketika kita melihat guru lagi mengajar,
Dan yang tidak kalah penting adalah respon anak-anak itu luar biasa. Karena saya sering menyampaikan pada anak-anak, gak usah takut, jujur saja, sampaikan bagaimana cara Bapak Ibu guru ini mengajar, cara Bapak Ibu guru ini bersikap ketika misalnya ada anak yang seperti ini, gimana cara itu masukannya objektif menurut saya. Dari situ saya bisa, oh ini yang harus segera pembinaan, ini harus segera diajak bicara, ini yang harus segera diberikan treatment dalam arti pendekatan yang khusus. Karena saya selalu juga setiap semester saya mengirimkan akan memberikan kepada anak tuh survei dalam bentuk Google Form. Nah, dari situ kan objektif, tidak usah takut karena hanya saya yang tahu, karena saya ya sebagai admin itu nggak bisa terpungkiri. Jadi by data itulah nanti saya tinggal, kalau ini sudah kita gradasikan, ini yang harus segera, ini yang mungkin prosesnya pelan-pelan, dan ini sudah tidak usah karena sudah dianggap sudah sesuai lah dengan harapan, artinya harapan sekolah. Itu yang prioritas ini segera dengan kita tunjukkan bukti-buktinya ini. Baru setelah itu berarti ini sudah dampaknya kemana? Berarti saya bisa teguran lisan atau ya pembinaan lebih lanjut misalnya, jangan sampai terulang karena bisa berdampak kepada PP3 dan sebagainya. Tapi itu dikomunikasikan dulu by data. Kalau saya selalu by data, nggak berani saya kalau asumsi, nggak berani. Oke. Kalau langkah-langkah selanjutnya Pak, tadi kan dari data yang sudah ada nih, selangkah pengambilan keputusan selanjutnya itu seperti apa? Ya saya kan juga satu punya tim ya. Makanya saya selalu tim kepala sekolah itu terdiri dari seksi kurikulum dan kesiswaan. Ini harus satu langkah, satu kata, satu visi. Nah, ketika itu menyangkut di luar kami, ya kami bertiga. Bahwa datanya seperti ini, faktanya ini. Keputusan yang kita lakukan adalah seperti ini. Itu dulu ya. Jadi tidak single fighter saya. Karena saya butuh masukan juga. Ketika salah langkah kan bukannya positif yang kita dapat, tapi malah yang negatif. Nah, ketika itu sudah dibicarakan baru langkahnya misalnya ya diajak bicara lah. Itu yang paling cepat dan sementara ini yang sering saya lakukan. Ajak bicara 4 mata, tunjukkan data, tunjukkan bukti, lalu bagaimana? Karena kalau nggak diperbaiki nanti ini dampaknya kan banyak, menjadi promosi negatif terhadap sekolah, mungkin juga akan menimbulkan komplain dari orang tua, dan paling bahaya ketika akan nyampe ke yayasan. Karena saya prinsipnya kalau saya bisa selesaikan di sekolah, lebih baik selesaikan di sekolah, tidak usah sampai ke sana, karena di situ pun menunjukkan kemampuan kita dalam mengelola masalah, menyelesaikan masalah. Kalau segala sesuatu masalah ke yayasan, lah kita ini perannya apa? Yayasan juga tidak berharap setiap masalah harus sampai ke yayasan. Kalau bisa diselesaikan di level unit, kan ya sudah kan. Yang penting berjalan sesuai dengan koridor, tidak menyebar luas atau berdampak lebih besar. Dan itu juga menjadi challenge seorang leader itu, kemampuan menyelesaikan masalah gitu. Kalau saya seperti jadi saya berangkat dari tim dulu. Nah, kalau orang di timnya bermasalah ya otomatis saya akan ajak bicara. Tapi selama ini sih saya punya tim yang solid, satu visi, satu langkah, dan akhirnya memang ketika ada terjadi di guru atau karyawan ya kami menindaklanjutinya, kita bicara tim dulu. Setelah itu ada sebuah langkah, baru kita akan apakah diajak bicara dulu, atau bahkan kalau memang sudah tindakannya sudah melanggar aturan, nggak apa-apa kita keluarkan SP misalnya. Tapi itu saya belum pernah, kecuali yang teknik ya, beberapa pesuruh sekolah dulu karena pelanggaran ini saya pernah. Tapi kalau di guru rasanya lebih ke pendekatan pribadi itu jauh lebih berhasil, karena mereka kan manusia dewasa ya. Guru itu kan cara berpikir, apalagi sudah para sarjana gitu kan, ketika diajak bicara komunikasi 4 mata itu jauh lebih enak. Apakah itu dianggap efektif Pak untuk penyelesaian? Saya rasa selama saya menjadi kepala sekolah 24 tahun ya, itu adalah cara yang efektif. Lepas dari kepuasan mah relatif ya, karena kadang-kadang beda konsep Bu. Kalau kita berpikir itu untuk sekolah, berpikir untuk layanan sekolah terhadap siswa dan orang tua.
Itu skop kita, sehingga kenapa sih begini aja harus diingatkan, kenapa sih begini aja harus itu dari perspektif guru gitu ya. Oh gini saja harus gini. Padahal kalau kita berpikir ya, dengan pola sikap perilaku yang diberikan oleh guru atau karyawan kita ini, dampak yang kita pikirkan itu terhadap sekolah itu, bukan terhadap pribadi Agus, bukan. Saya nggak punya kepentingan, tapi jangan sampai apa yang dilakukan oleh seorang guru atau karyawan itu berdampak negatif terhadap sekolah. Misalnya ketika guru nggak benar ngajarnya, pasti anak cerita kan. Nah, masa yang nggak benar harus dibiarkan? Nah itu. Tapi kalau saya juga jadi guru, saya nggak akan mempermasalahkan itu, karena sekarang yang diberi tanggung jawab, ya saya harus tahu. Mungkin begitu Bu. Jadi mematchkan pemikiran antara kami memikirkan yang lebih besar, dampaknya itu kan luar biasa. Sedangkan guru kan, yang penting aku kan pengennya ngajar begini supaya mungkin saya juga nggak capek, mungkin saya juga gampang, praktis, nggak ribet. Itu dari persepsi guru. Tapi kalau kita justru dengan pola-pola seperti itu, bahwa itu dampak positif terhadap sekolah, menjadi promosi sekolah, menjadi menarik bagi anak-anak. Kan kadang-kadang begitu. Nah, memahamkan itu yang nggak mudah. Iya. Perubahan itu susah ya Pak? Nggak gampang. Nggak gampang. Tapi saya percaya dengan teman-teman ini akhirnya bisa juga. Ya karena apa? Ya, saya katakan yang efektif itu pendekatan. Bukan otoritas, bukan saya sebagai kepala sekolah harus begini, tidak juga. Karena ada batas-batas yang orang itu kan semakin dipres, bukan berarti semakin menyadari itu, tapi mungkin malah frontal. Tapi dengan pendekatan, maksud dan tujuannya kita jelaskan, apa sih akibatnya. Itu ya selama pengalaman saya sih cukup berhasil. Lepas masih banyak kekurangan, saya jamin. Saya itu juga bukan siapa-siapa. Tapi puji Tuhan, saya sampai minta tahun ini saya tidak lanjut jadi kepala sekolah. Mesti tetap pada tahun depan saya sudah pensiun kan. Saya sudah tidak bekerja lagi di yayasan. Tapi ya saya udah minta Pak, kalau bisa saya MPT saja, masa persiapan pensiun. Saya jadi guru saja. Ya pensiun saya. Tapi kan yayasan. Nah ini yang nggak tahu saya juga. Apakah itu baik atau tidak, saya nggak tahu. Bahwa yang saya lakukan selama ini seperti itu. Oke. Kalau tantangan Pak, tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan kalau ada dilema etika seperti itu tadi. Memang pasti Bu, karena yang harus dipikirkan kan orang Jawa itu pakai rasa tidak enak. Tapi tergantung konten permasalahannya kalau saya. Kalau itu sudah menyangkut merugikan dan merusak nama baik sekolah, saya sih tetap lakukan. Artinya pada akhirnya gini, saya punya prinsip kalau bisa diselesaikan di sekolah, selesaikan. Tapi kalau sudah permasalahannya sudah bukan saya lagi yang mengatasi, baru saya komunikasikan ke yayasan. Tapi tentunya sebelum itu sampai ke yayasan, ya saya harus menggali data dulu. Dari data itu bisa laporan orang tua, laporan anak, hasil survei, kemudian syukur kalau ada CCTV. Jadi betul-betul ketika saya mengajak bicara Bu, betul nggak ini yang terjadi? Nah, lalu kalau memang betul, nah ini permasalahannya, mari kita kembalikan kepada pedoman kerja. Kalau itu sangat merugikan, sangat berdampak buruk terhadap sekolah, ya apa boleh buat, saya akan komunikasi dengan yayasan. Tapi kalau misalnya hanya karena terlambat sekali, 2 kali, atau karena persoalan ganda, itu cukup diselesaikan di saya, cuma tolong ke depan perbaiki ya, karena kenapa akibatnya dari itu kan harusnya guru sebagai manusia dewasa paham gitu Bu. Jadi saya mengambil keputusan kalau di level permasalahannya tidak terlalu berdampak terhadap sekolah, saya cukup di saya saja. Tapi kalau itu berdampak besar, karena salah nanti Bu saya. Ketika hal ini besar, saya idamkan, saya nanti suatu saat bocor, ya itu meledak. Resikonya saya juga. Iya. Terus kalau dalam penyelesaian pengambilan keputusan gitu ya Pak, apakah ada jadwal tertentu gitu, atau ditindak pada saat kalau itu juga gitu? Ya itu tergantung. Kalau program misalnya supervisi kan itu terjadwal ya.
untuk penilaian atau ya pengawasan dalam arti supervisi proses pembelajaran kan itu bisa terjangkau. Tapi kalau yang sifatnya pembinaan rutin kan bisa mulai dari briefing, dari rapat bulanan, itu kan terjadwal. Toh di dalamnya tetap aja ada kan, ya Bapak Ibu hati-hati, Bapak Ibu harus begini. Itu kan juga salah satu bentuk pembinaan. Itu sudah terjadwal di briefing pagi, briefing sore, atau di rapat bulanan. Tapi kalau kejadiannya insidental dan urgen, ya harus cepat. Yang pasti kalau saya, setiap masalah tindak lanjuti cepat dan selesai, clear. Jangan berlarut-larut, tidak selesai, akhirnya terbawa dari SD sampai SMA. Itu kan ada, saya merasakan. Jadi orang tua ini sebenarnya sudah kejadian di sini Pak. Oh ya sudah, jangan sampai terjadi. Oke. Kalau tadi kan ada seseorang ya yang tim dari kesiswaan. Oh, tim KS. Saya namanya tim KS. Oh iya. Kalau faktor-faktor yang lainnya gitu Pak, untuk mempermudah dalam membantu mengambil keputusan dilema kasus itu. Kalau saya yang ya tadi berarti ada dua hal yang pasti ya. Tim yang harus kami punya tim khusus, yaitu tim kepala sekolah itu. Kedua adalah kami berdasarkan data. Itu ya, itu dua hal itu penting. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan itu kita harus punya data konkret. Kedua adalah punya tim yang solid. Nah yang ketiga ya, kalau memang itu cukup berat ya kami komunikasikan dengan atasan langsung, misalnya kepala wilayah. Itu aja paling. Toh kecuali sangkutannya mungkin dengan ya konten yang tertentu, misalnya kalau perlu berbicara dengan komite sekolah ya kita libatkan. Kalau perlu dengan pastor paroki kita libatkan. Tapi tergantung kontennya ya Bu, tergantung permasalahannya. Misalnya kalau urusan siswa ribut di sekolah, urusannya dengan pastor paroki apa kan nggak ada korelasinya. Tapi misalnya ada kaitannya dengan orang tua kita yang dia ada 2 orang seperti itu. Tapi puji Tuhan sih belum pernah sih Bu saya. Tapi itu plan-plan itu saya akan lakukan. Atau kami kaitannya dengan kedinasan distrik, ya kami punya pengawas, pembina, Ibu Dr. Erti kan selalu dia siap hadir. Atau bahkan ke KCD juga bisa. Itu banyak faktor. Jadi banyak hal yang kita libatkan. Karena kembali lagi Bu, saya mungkin termasuk orang yang tidak terlalu pede ngambil keputusan. Karena sebenarnya sebuah kehati-hatian saja. Hati-hati itu dalam arti gini, bahwa bukan berarti saya takut resiko, tapi jauh lebih hati-hati itu kalaupun terjadi ini nggak terlalu besar, nggak terlalu berat gitu. Nyatanya saya 24 tahun kan bukan waktu sebentar, ya kan, bukan tanpa masalah juga, tapi ya saya lewati saja, gitu. Oke. Kalau dalam pembelajaran gitu Pak, adakah pengalaman yang pernah dialami di SMA sendiri dalam menangani dilema etika? Itu dilema etika guru atau siswa? Berarti kan dalam pembelajaran itu antara siswa dan gurunya. Oh ya, artinya gini. Dulu pernah waktu guru sih sudah keluar. Karena bahkan saya membuka ruang untuk anak-anak itu bolehlah menceritakan apa yang terjadi terhadap sikap dan perilaku. Mereka datang ke sini. Tapi saya catat namanya ini. Apa sih keluhannya? Apa yang disampaikan begini? Ya, tapi setelah itu ya gurunya saya ajak bicara lagi. Itu konsepnya gitu. Betul enggak, hanya mengklarifikasi aja. Pantas enggak seorang guru mengatakan kata-kata kasar terhadap anak atau diperlakukan dengan cara seperti itu, pantas enggak Bapak Ibu? Itu bagaimana kalau ke anak kita? Paling saya begitu kan. Maka hati-hati kan. Anak itu merekam dan menyampaikan ke orang tuanya. Orang tuanya sombong ke saya. Misalnya kan? Nah, iya kan? Nah, maka saya sebagai kepala sekolah tolong ini ya istilahnya kalau bisa sudah jangan diulangi, tapi kalau diulangi lagi saya akan meningkatkan, mungkin ini kan baru teguran lisan, nanti kan ada teguran tertulis, ada SP1, SP2 dan sebagainya. Saya kalau sudah tidak sama, saya akan telepon Pak Pri, Pak sudah saya lakukan langkah-langkah seperti ini, tapi yang bersangkutan itu monggo baiknya gimana? Paling begitu itu sudah jalan terakhir Bu. Tapi kalau yang saya lakukan ya pendekatan saja lah, nggak apa-apa. Karena gini, kadang
kita juga jangan terprovokasi juga oleh anak. Iya. Mungkin kan anak juga hanya melihatnya dari satu aspek. Padahal setelah disurvei anak-anak yang lain tidak ada masalah. Jadi ya itu, maka by data itu tidak hanya soal anak-anak yang datang ke saya tanya, anak-anak yang lain juga saya tanya itu. Kan gampang ngajak ngobrol anak, saya sambil nanti di sini. Kelas mana? Oh, boleh tahu nggak gimana sih cara mengajarnya di kelas? Menyenangkan, boring, atau gimana begitu? Kan boleh toh, saya catat. Itu kan random aja. Tapi kembali lagi itu harus by data gitu. Jangan asumsi. Baru dari data itu gurunya diajak. Ya diajak bicara. Kalau saya mah gitu aja. Dan tidak harus kecuali yang sangat berdampak luar biasa baru saya segera. Kalau masih 1-2 anak yang bisa kan, ya mungkin saya juga keliling. Saya lihat dari CCTV aja, benar nggak? Itu juga bisa. Jadi balik lagi nggak berasa musuh lah soal mengambil keputusan itu, Bu. Karena kan ya kita juga sama lah ya, Bu. Mungkin saya juga tidak sempurna, jauh banyak kekurangan saya. Tapi paling tidak sejauh kalau dia salah besok dia memperbaiki, besok sudah terbatas. Nggak usah harus diungkap-ungkit. Dan kita harus objektif, Bu. Artinya ketika dia melakukan pelanggaran kesalahan saat itu tidak berarti itu menjadi terus-menerus. Kalau dia sudah baik ya udahlah. Itu kan catatan histori orang kan bisa mungkin kondisi sedang di rumah, di keluarga dan sebagainya. Itu harus wise di situ. Sehingga kalau saya sih puji Tuhan di dalam penilaian tunjangan prestasi, di dalam penilaian itu kenaikan tingkat lancar semua. Bukan berarti tanpa proses ya. Berapa yang catatan saya ada, buku responsi saya ada. Magar ngidul, mana buktinya? Nggak tahu. Pastinya pengambilan keputusan juga harus melihat dua sisi ya, Pak. Sangat Harus. Tidak cukup 2 sisi, 3-4 sisi. Benar, Bu. Karena banyak pihak yang akan Betul. berdampak gitu ya. Betul. Ya makanya kan kalau toh ada apa ya karya ataupun teknik yang pernah saya SPTG juga ada, Bu, keluar ya sudah memang mereka Oke, karena sudah ada data itu tadi. Betul. Komunikasi pribadi juga sudah dilakukan gitu ya. Dan yang penting juga jangan apa ya itulah main like and dislike itu penting, Bu, sebagai pemimpin itu bener loh. Jadi saya menghilangkan itu. Kalaupun kesal-kesalnya terhadap seseorang ya sudah. Saya juga harus bisa mengampuni. Kecuali tadi bukan sudah fatal tuh, kalau saya bahasa fatal tuh mencoreng nama sekolah sehingga berdampak buruk terhadap apa ya promosi sekolah PPDB gitu, Bu. Ya puji Tuhan kan tahun ini kita juga bisa 3 kelas berkat Bu Ica juga. Iya kan? Mudah-mudahan tahun ini juga hari ini juga udah lumayan tadi yang kata. Puji Tuhan. Oke. Ya. Terima kasih, mungkin Pak Agus itu saja pertanyaan yang saya pengen tahu gitu ya. Wawancara hari ini. Terima kasih untuk waktunya, kesempatannya dan penjelasannya. Semoga ini menjadi wawasan buat saya. Yang pasti belum tentu baik itu juga ya, Bu. Artinya gini, pola cara saya belum tentu tepat di tempat, di orang yang tidak sama dengan saya. Dalam arti itu mah hanya pengalaman saya yang saya lakukan. Baik saya kan di Yosudarso 2 kali jadi kepala sekolah, di sini juga 2 kali jadi kepala sekolah. Nah kurang lebih yang paling efektif pendekatan tadi. Gitu. Artinya bukan mengedepankan otoritas saya sebagai atasan, tapi lebih yuk ini ada data begini, betul tidak? Oh betul, gimana? Kalau ini berdampak terhadap ini berdampak terhadap ini. Padahal kita tuh kan sekolah kita ini ladang dan sawah kita. Kalau nanti muridnya pada nggak mau sekolah ke sini, harus saling ya. Iya, betul. Kunci utama. Betul, Bu. Oke. Gitu aja. Terima kasih, Bapak. Sekali lagi, ini belum tentu benar, tapi itu yang bisa lakukan. Iya, siap Bapak. Terima kasih atas pengalamannya. Sama-sama.
bersatu dalam perbedaan, berpegang dan berlari, singkirkan ego kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus memberikan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila.